Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi daraini amin. Wa tasi'uha, dan yang kesembilannya nama lain daripada Al-Quran, Asy-Syifa. Namanya Asy-Syifa. Firman Allah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami menurunkan daripada Al-Quran sesuatu yang dia itu adalah syifa, pengobat, dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Jadi Al-Quran itu syifa, obat. Banyak itu ayat-ayat Al-Quran jadi obat. Fatihah, Al-Fatihah itu 5 quri'ah. Fatihah itu, surah Al-Fatihah itu sesuai dengan apa yang kita niatkan. Jadi obat. Jadi kalau kita umpama sakit banget, bacain aja tuh ayat Fatihah, minum, karena dia obat. Yakin sama Allah, syifa. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, wa syifa'un lima fis sudur, dan pengobat, syifa bagi apa yang ada di hati, di dada, hatimu. Bayanu makna kaunihi syifaan, penjelasan makna keadaannya itu syifa. Al-Quran itu adalah syifa, Al-Quran itu adalah pengobat. Wa fi wajhani, padanya ada dua jalan. Ahaduhuma, satu dari yang dua, annahu syifaun minal amradi, bahwasanya Al-Quran itu adalah penyembuh daripada berbagai penyakit. Penyembuh dari berbagai penyakit. Ada Tibun Nabi, itu banyak itu membahas tentang masalah ayat-ayat Al-Quran. Ini ayat ini obat baca ini obat ini. Bismillah juga termasuk minal Quran. Ini juga obat juga. Baca bismillah. Minum itu jangan sampai kagak baca bismillah. Minum bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Obat. Niatin mau jadi obat. Insyaallah, kata ulama, sepanjang air ini ada di dalam badan kita, insya Allah kita ibadah seneng aja hawanya. Maksiat enggak demen. Ibadah seneng aja kan enak. Maksiat kagak demen. Jangan sampai enggak baca bismillah. Ini kadang udah kagak baca bismillah, tangan kiri berdiri lagi. Berdiri lagi. Wasani kedua, annahu syifa'un min maradil kufri, bahwasanya Al-Quran itu adalah penyembuh daripada penyakit kufur. Kenapa? Li'annahu ta'ala, karena bahwasanya Allah Ta'ala wasafal kufra wa syaka bil maradi. Allah Ta'ala telah mensifatkan kufur dan keraguan dengan sakit. Faqala, maka Allah berfirman, fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit kufur, penyakit ragu. Wabil Qur'ani, dan dengan sebab Al-Quran, yazulu, hilang, kullu syakkin min anil qalbi, setiap keraguan daripada hati. Hilang keraguan dalam hati kita.
belajar Al-Quran, amalkan Al-Quran, fasahha wasfuhu bi annahu shifa, maka sahlah sifat Al-Quran dengan bahwasannya Al-Quran itu adalah syifa, penyembuh. Bapak ibu lagi galau, ya, bapak ibu lagi galau, manusia ini ya begitu, ada galau. Maka bapak ambil wudu, salat 2 rakaat, baca Quran, ya, berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Tumpahkan kesedihan kita di situ. Tumpahkan gundah gulana kita di situ. Insya Allah air mata bapak keluar dan akan enteng. Tadinya sedih jadi enteng. Walaupun kita nggak ngerti maknanya apaan ya nih. Tapi secara global ini adalah firman Allah. Al-Quran kalamullah. Kita lagi berdialog sama Allah. Allah menatap kita, zahiran wa batinan, adukan semua hal kita. Insya Allah bapak menangis, ibu menangis. Ya, seolah Allah lagi lagi menatap kita. Karena Allah adalah teman setia dan teman yang tidak pernah membuka aib. Dalam keadaan kondisi bagaimana, dimanapun kita, Allah selalu menyertai kita. Dan Allah nggak pernah bosan mendengar jeritan hati kita, aduan mulut kita, nggak pernah bosan. Dan Allah selalu menutupi aib-aib kita. Baca Quran. Walaupun kita nggak ngerti artinya, insya Allah kalau dengan hati demikian tadi itu akan menyentuh juga. Wa ashiruha yang ke-10, nama lain Al-Quran adalah Al-Huda wal Hadi dan Al-Hadi. Amma Al-Huda, adapun Al-Huda, nama Al-Quran Al-Huda, ya. Ada madrasah namanya ya Al-Huda, ya. Itu nama, salah satu nama Quran. Falikauli, karena ada firman Allah Ta'ala, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Al-Quran petunjuk bagi manusia. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan penyembuh bagi apa yang ada di dada. Wa hudan, dan pemberi petunjuk. Wa rahmatun lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Iya. Jadi kalau kita pegang teguh Al-Quran, insya Allah akan menenangkan jiwa kita dan lurus selamat. Kalau kita nggak bisa, tanya guru kita, ngaji kita sama guru. Karena Al-Quran ini penuh dengan ilmu, nggak sembarang, ya, nggak sembarang. Harus kita memahami dengan berbagai fan ilmu, baru kita paham. Oh, ini maknanya, ini maksudnya. Nggak bisa begitu aja kita pakai Quran terjemah, ya. Kita artikan begini begitu, kita tafsirkan begini, nggak boleh. Baca boleh, nggak apa-apa, tapi tafsirin jangan. Serahkan kepada yang ahlinya. Harus banyak menguasai ilmu. Wa ammal hadi, adapun al-hadi, nama Quran Al-Hadi, inna hadzal Qur'ana yahdi ilal lati hiya aqwam. Sesungguhnya ini Al-Quran memberikan petunjuk ke jalan yang paling lurus. Wa qalatil jinnu, jin ngomong, inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusdi.
Sesungguhnya kami telah mendengar ya, bacaan ya, Al-Quran ya, secara logo bacaan ya, yang menakjubkan, yahdi ilal rusdi, dia memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Jin ngomong, karena jinnya makhluk juga. Jin nabinya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kagum dengan Al-Quran. Masyaallah. Al-Hadi Asyara yang ke-11, nama lain Al-Quran As-Siratul Mustaqim, jalan yang lurus. Di Al-Quran namanya banyak. Qala Ibnu Abbas fi tafsir, berkata Ibnu Abbas dalam tafsirnya, innahul Qur'anu, sesungguhnya dia itu Al-Quran. Wa qala, ia berkata, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikuti olehmu akan dia. Al-Quran asik, Masya Allah. Saya dulu lagi nulis ini nih, iya, Al-Irfan ini, Masya Allah, banyak sekali petunjuk-petunjuk yang saya dapat. Ya, banyak ilmu-ilmu kebuka dari sini. Yang tadinya enggak tahu jadi tahu, yang tadinya belum paham jadi paham. Masya Allah, luar biasa. Yang tadinya belum punya pemahaman udah punya, Allah kasih. Luar biasa. Masya Allah. Ini dulu saya bikin ini enggak tidur siang malam ya, beberapa bulan. Tapi herannya enggak ngantuk sama sekali. Padahal perut kenyang. Memang sengaja saya kenyangin. Karena heran kok bisa begini. Apa maksudnya nih? Jadi saya kenyangin. Bener apa kagak ini? Ternyata Masya Allah enggak tidur. Bikin ini. Ini juga enggak sengaja bikin ya. Tiba-tiba ada ya keinginan bikin ini. Memang sebelumnya saya ngimpi ketemu ya Profesor Dr. Quraisy. Saya ngurutin beliau itu. Saya heran apa maksudnya ngimpi ketemu ini. Nggak lagi ngapain saya. Ngapa ketemu ulama ini. Beliau untuk tafsir ya saya ya kagum lah, beliau hebat, Masya Allah. Saya selalu bertanya-tanya, apa maksudnya ya? Enggak lama daripada itu saya bikin kitab ini. Udah selesai baru sadar, oh dulu pernah sebelum ini ngimpi itu ketemu Profesor Dr. Quraisy, Masya Allah. Bikin ini ya, saya bikin ini adalah ngutip-ngutip aja ya. Saya nggak punya pendapat di sini. Ini adalah kutipan-kutipan daripada para ulama. Banyak dirujuk oleh para ulama sesungguhnya ya. Kitab yang hebat dalam ulumul Quran itu dua. Al-Itqan fi Ulumul Quran lis-Suyuti, lil Imam Suyuti. Al-Burhan fi Ulumil Quran liz-Zarkashi. Ini Ustaz Zarkashi. Tafaulan. Jadi ustaz juga nih. Dua itu. Ya. Ada Manahilul Irfan, ini Al-Irfan, Manahilul Irfan, tapi itu belakangan. Tapi dua yang menjadi pokok pegangan, hatta orang Wahabi sekalipun, pegangnya dua, ya. Yang menjadi pokok. Kemana aja itu yang jadi pokok.
Masya Allah, luar biasa itu. Imam Suyuti sama Imam Zarkasi. Duluan Imam Zarkasi daripada Imam Suyuti. Dan kitab Ulumul Quran terlengkap adalah Al-Itqan fi Ulumil Quran. Luar biasa. Ada orang rujukannya cuma dua. Al-Irfan, cuma dua, yaitu Al-Itqan sama Al-Burhan. Rujukannya itu aja. Tapi memang kalau saya lihat benar, yang lain semua ngerujuknya kepada Al-Itqan fi Ulumul Quran. Ya. Sama Al-Burhan. Beliau merujuknya kepada kitab-kitab yang dahulu. Imam Suyuti merujuknya pada kitab-kitab yang dulu. Saya pernah ngecek kitab-kitab rujukan Imam Suyuti. Saya cari-cari enggak ketemu. Masya Allah, enggak ketemu saya cari. Udah enggak ada. Luar biasa. Dan hebatnya lagi Imam Suyuti yang luar biasa. Imam Suyuti beliau berani mengutip, ngambil daripada ulama luar Ahlus Sunnah. Apa? Orang Syiah. Kalau kita enggak berani, saya juga enggak berani. Tapi beliau berani. Dari mana saya tahu ketika saya mengutip perkataan beliau? Beliau mengutip daripada ulama. Saya enggak kenal ulama ini siapa. Saya begitu berusaha, setiap kali ada beliau mengutip dari ulama mana, saya cari tuh, ini ulama apa, mazhabnya apa, saya cari mazhabnya apa. Setiap ini begitu, biar paham alur pemikirannya. Ada salah satunya yaitu orang Syiah, dikutip dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran oleh Imam Suyuti. Dan saya setuju dengan beliau, ya, boleh mengutip orang Syiah sepanjang bukan hal-hal akidah, bukan hal-hal fikih, ya, bukan hal-hal yang, ya, prinsip dari kita, ya, yang tidak menjadi pemahaman satu kelompok, yang sifatnya umum boleh. Seperti apa? Bahasa umum, ya, beliau mengambil pahamnya, dan beliau mengambil pendapat orang Syiah dalam hal bahasa. Itu enggak apa-apa kalau bahasa itu sama. Bahasa itu sama. Ini luar biasa pemikiran Imam Suyuti. Kalau kita enggak berani, saya juga enggak berani. Tapi beliau Masya Allah luar biasa ngambil paham orang, pendapat orang Syiah, tapi untuk hal bahasa. Siapa yang berani menentang Imam Suyuti? Enggak ada yang berani. Ya, yang ngatain Imam Suyuti siapa yang berani? Enggak ada yang berani. Yang berani jelek-jelekin angus lah. Ahli ilmu begitu. Ya. Asani asyara, yang ke-12 Al-Hablu, nama lain Al-Quran adalah Al-Hablu. Wa atasimu bihablillah jami'an, firman Allah, pegang teguhlah olehmu ya dengan tali Allah seluruhnya sekaliannya. Fit tafsir, dalam tafsir, innahul Qur'anu, sesungguhnya itu adalah Al-Quran. Bihablillah maksudnya Al-Quran, pegang teguh olehmu Al-Quran. Ya, pegang teguh Al-Quran. Ya, wa iza tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Apabila kamu berdebat dalam sesuatu, maka kembalikan kepada, ya, Al-Quran dan Al-Hadis. Kita enggak ngerti tentang Al-Quran, Al-Hadis, tanya ulama. Ulama siapa? Guru tanya. Ya kita ngerti sih artinya, ya, ya ngerti dong artinya, tapi maksudnya kadang, ya, kadang ada makna yang tersembunyi di dalamnya. Wa inna masumiya bihi, hanya saja dinamai dengannya dengan hablu, li'annal mu'tasima bihi fi umuri dinihi yatakhallasu bihi min uqubatil akhirati wa nakali dunya.
Li'annal mu'tasima bi, karena orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an, fi umuri dini, dalam segala perkara agamanya, yatakhallasu bihi, dengan sebabnya dia menjadi selamat, min uqubatil akhirati, daripada ya hukuman akhirat, hukuman siksaan akhirat, wa nakalid dunya, dan hukuman dunia. Selamat kalau pegang Al-Qur'an. Kama annal mutamassika bil habli yanju minal gharaqi wal ma'aliki, sebagaimana bahwasanya orang yang berpegang dengan tali dia selamat dari tenggelam dan kebinasaan. Kebanjiran, dilemparin tali, kita pegang, insya Allah selamat. Begitu pula Al-Quran, kita pegang Al-Quran, selamat. Tapi kita nggak ngerti, tanya guru, apa maksudnya ya? Karena ada ilmu, nanti di sini banyak ilmu Pak, masya Allah. Ini saya nggak taruh semua ilmu di sini. Yang saya anggap perlu aja di sini. Jadi memang kalau perkembangan ulumul Quran itu pertama ya dia sedikit terus lengkap. Titiknya itu kalau saya lihat adalah paling lengkapnya itu di Al-Itqan. Lalu turun lagi, ngeringkas lagi. Terus ringkas sampai sini. Jadi kayak gunung gitu. Turun lagi. Iya. Masya Allah. Sama dengan usul fikih pun begitu. Ya, usul fikih ya sedikit-sedikit lengkap, lalu turun lagi, meringkas lagi ulama. Kama ya wa min zalika, dan dari demikian itu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam ismatan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan Al-Qur'an sebagai ismah. Iya, pelindung. Jadi Al-Qur'an itu pelindung. Faqala, maka beliau bersabda, inna hadzal qur'ana, sesungguhnya ini Al-Qur'an, ismatun limani tasama bihi, adalah pelindung bagi orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Jadi selamat. Ya, selamat kalau orang berpegang teguh sama Al-Qur'an, selamat. Selamat. Tapi kita nggak bisa Pak mengakses sendiri, nggak bisa. Perlu ada ulama, perlu guru. Nggak cukup dengan Quran terjemah, enggak. Duduk di majelis ilmu, ya. Ngaji. Makanya ya ulama-ulama kita itu buka pesantren, belajar kitab kuning. Ya, belajar kitab kuning untuk apa? Menggali ilmu agama. Karena ilmu agama adanya di dalam kitab kuning. Tanpa mempelajari fan ilmu nggak bisa. Harus bisa apa? Nahu sorobnya. Ya, harus bisa ya balaghahnya. Harus bisa. Ilmu bayannya ngerti, ya. Ma'aninya ngerti. Ilmu lughahnya ngerti. Mantiknya ngerti. Usul fikihnya ngerti. Usul hadisnya ngerti, ya, bukan pakar tapi ngerti. Jangan sampai kita nggak ngerti sama sekali, apalagi santri. Jangan sampai kita nggak ngerti sama sekali, jangan. Ya, biar ngerti walaupun bukan pakar. Ya, walaupun bukan pakar kita ngerti. Orang bicara kita nggak bengong, paham. Li'annahu ya'simun nasa minal ma'asi, karena bahwasanya Al-Qur'an melindungi manusia dari maksiat. Jadi orang kalau berpegang sama Al-Qur'an enggak buat maksiat dah. Andai kata berbuat, istighfar, langsung ketulung. Masya Allah, asik. Ini kita ngaji ini asik ini ya. Al-Qur'an, ulumul Qur'an, ilmu-ilmu Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Asalisa ashar.